Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi riset operasional dengan pembahasan metode transportasi dengan menggunakan least cost. Apa itu model transportasi? Model transportasi merupakan model khusus dari suatu permasalahan linear programming yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pengiriman komoditas dari suatu sumber, misalnya dari pabrik ke tujuannya, misalnya ke gudang atau ke cabang. Tujuan dari model transportasi ini adalah meminimalkan total biaya minimum dengan memenuhi batas pasokan dan kebutuhan yang ada. Jika kita lihat di gambar berikut ini, kita bisa lihat ada sumber A, B, dan C, yang mana sumber A, B, dan C ini akan memenuhi kebutuhan pada tempat tujuan, yaitu tujuan 1, 2, dan 3, di mana di tujuan 1, 2, 3 ini di masing-masing tujuan dia mendapatkan kebutuhan baik bisa dari sumber A, B, dan C sesuai nanti metode yang akan digunakan. Dalam model transportasi, alokasi yang dilakukan untuk mengisi sel-sel kosong atau yang dikenal dengan solusi awal dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama ada metode Northwest Corner atau NWC. Yang kedua ada least cost. Yang ketiga ada Vogel Approximation Method atau VAM. Yang keempat ada Russell Approximation Method atau RAM. Pada video ini kita akan membahas metode least cost. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke contoh kasus. Di sini ada contoh kasus. Sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa kota yaitu Jakarta, Medan, dan Semarang. Dan selanjutnya dari ketiga gudang tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di kota-kota Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Sementara itu, dari gudang-gudang tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan dari Jakarta 120 unit, Medan 80 unit, dan Semarang 80 unit. Sedangkan permintaan dari kota Surabaya sebanyak 150 unit, permintaan dari Balikpapan sebanyak 70 unit, dan permintaan dari Makassar sebanyak 60 unit. Berikut biaya angkut dari gudang ke pelanggan dalam rupiah. Dari gudang Jakarta ke Surabaya 8 rupiah, ke Balikpapan 5 rupiah, ke Makassar 6 rupiah. Selanjutnya dari gudang Medan ke Surabaya 15 rupiah, ke Balikpapan 10 rupiah, dan ke Makassar 12 rupiah. Sedangkan dari Semarang ke pelanggan di Surabaya 3 rupiah, ke Balikpapan 9 rupiah, dan ke Makassar 10 rupiah. Metode least cost ini berusaha mencapai tujuan minimasi biaya dengan alokasi sistematik pada kotak-kotak sesuai dengan besarnya biaya transport per unit. Prosedur metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih variabel XIJ atau kotak demand supply dengan biaya transport atau cost IJ demand supply terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Kita dapat melihat bahwa biaya transport terkecil di tabel adalah 3, yakni pada kotak suplai Semarang dengan tujuan Surabaya. Maka variabel tersebut yang dialokasikan terlebih dahulu sebanyak mungkin. Dalam hal ini, pasokan yang dimiliki Semarang ada 80, sedangkan kebutuhan Surabaya ada 150, sehingga pasokan Semarang dialokasikan habis ke demand Surabaya, dan secara tidak langsung Balikpapan dan Makassar sudah tidak dapat menerima pasokan dari Semarang. Selanjutnya, dengan mengacu bahwa kita diminta mencari biaya transport terkecil sebagai penentu kotak mana yang dialokasikan terlebih dahulu, maka alokasi selanjutnya diberikan pada suplai Jakarta dengan tujuan Balikpapan dan dialokasikan sebanyak mungkin. Dan diketahui kebutuhan Balikpapan adalah 70, sedangkan Jakarta dapat memasok sebanyak 120.
maka di kota tujuan Balikpapan ini dialokasikan sebanyak 70 dari suplai Jakarta. Alokasi yang ketiga ada pada suplai Jakarta dengan tujuan Makassar. Karena suplai Jakarta telah terpakai 70 dan tersisa 40, maka pada kotak ini hanya dapat diisi sebanyak 50 untuk Jakarta menyuplai kebutuhan ke Makassar. Dengan demikian, suplai Jakarta telah habis untuk dialokasikan ke Balikpapan dan Makassar. Setelah 6, seharusnya biaya transport terkecil ada pada biaya 8, 9, dan 10. Namun pada kotak tersebut sudah tidak dapat dialokasikan kembali karena kebutuhan dan pasokan telah terpenuhi, sehingga yang diambil biaya transport terkecil selanjutnya adalah 12, yakni suplai Medan untuk kebutuhan tujuan Makassar. Karena Makassar telah dipasok dari Jakarta 50, sedangkan kebutuhan untuk Makassar hanya 60, sehingga hanya kurang 10. Maka Medan hanya memasok sebanyak 10 saja untuk tujuan Makassar. Selanjutnya, kita mengalokasikan ke biaya transport terkecil yang terakhir, yakni 15 pada kotak suplai Medan untuk tujuan Surabaya. Kebutuhan Surabaya telah dipenuhi sebanyak 80 dari Semarang, maka sisanya kurang 70, dan Medan pun hanya tinggal 70 pasokan yang bisa dikirim ke Surabaya. Akhirnya, semua suplai dapat terdistribusi secara merata ke semua demand. Dan setelah itu kita menghitung total cost. Total cost dihitung dengan menjumlahkan perkalian dari unit dengan cost, sehingga didapatkan total cost pada list cost sebesar 2060. Demikian pembahasan metode transportasi dengan menggunakan solusi list cost. Untuk melihat cara menggunakan metode lainnya seperti Northwest Corner, NWC, Vogel Approximation Method, atau FAM, Russell Approximation Method, atau RAM, silahkan mencari video tersebut di Bahtera Share Channel. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.